Kita lanjutkan, kita memahami ayatnya. Rabbus samawati, kemarin Tuhan engkau tidak lalai. Jadi kita itu jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Kalau kita buruk sangka nanti imannya bisa lepas gitu ya. Maka diantara tanda kesempurnaan iman seseorang meyakini bahwa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, terbebas dari segala sifat kurang. Kenapa? Dia adalah Tuhan langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, apalagi yang mengatur, yang memelihara semua langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Jadi penguasa tunggal seluruh alam jagat raya ini tidak lain kecuali Dia. Makanya terus gimana? Ya sembahlah Dia, ya. Sembahlah penguasa tunggal itu, tidak ada yang menandingi, dan sangat sabarlah untuk beribadah kepadanya. Ini ada kata-kata sangat sabar. Jadi memang untuk istiqomah beribadah itu sulit ya. Makanya pengertian beribadah itu apa dulu? Sembahlah Dia, beribadah yaitu kita mengabdikan diri kita hanya untuk Allah. Kita korbankan diri kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita semata-mata mengabdi Allah. Cita-citanya cuma satu, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin menjadi kekasih Allah. Yang dicari ridho, ya lakukan ini, tinggalkan itu, lakukan itu, semata-mata mencari ridho Allah. Kalau sakit tidak apa-apa, kalau capek tidak apa-apa, bahkan mati pun tidak apa-apa ya, asalkan Allah ridho. Makanya disuruh sangat sabar. Kenapa? Karena banyak cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang menghalangi orang untuk bersikap seperti itu. Ada nafsu, keinginan nafsu, ada keinginan dunia, ada lagi harta gitu ya, gitu. Tapi nanti kalau saya ibadah nanti gimana? Nanti dihina orang, misalnya gitu ya. Atau nanti takut sakit, atau apalagi takut tidak mendapatkan harta itu. Makanya supaya kalian bisa istiqomah, wastabir, sangat sabarlah untuk ibadah kepadanya. Terus bukti bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan tidak ada Tuhan selain. Buktinya apakah engkau mengetahui sesuatu yang dinamakan dengannya? Ya, adakah sesuatu selain Allah yang dinamai Allah? Itu tidak ada. Tidak ada ya. Asalnya ada mengatakan ilah, dikasih al jadi al ilah gitu ya. Cuma itu juga ada beda pendapat dalam hal itu. Yang jelas yang namanya Allah itu tidak ada gitu ya. Ya cuma Allah saja. Ada tidak nama itu yang digunakan untuk yang lain? Tidak ada gitu ya. Gitu. Makanya orang beruntung itu orang yang sudah bisa menggunakan hidupnya semata-mata untuk mengabdi Allah. Tidak cari enak, tidak cari senang, tidak cari bahagia, tidak cari mulia, tidak cari kaya. Cari cari ridho Allah. Tapi dengan begitu istiqomah malah dapat segalanya gitu ya. Gitu, dapat segalanya. Carilah Allah, tinggalkan dunia gitu, maka dunia akan mendatangi kamu. Terus berikutnya, dan manusia itulah diantara bentuk iman kepada Allah tadi memurnikan Allah, tidak menyandarkan kepadanya sifat-sifat yang tidak pantas. Termasuk diantara tanda iman kepada Allah yaitu meyakini semua yang dijanjikan oleh Allah pasti benar. Kadang orang itu tidak percaya kalau dijanjikan bahwa dia akan hidup, padahal itu janji Allah. Sehingga manusia itu berkata, orang yang tidak iman, apakah kalau aku telah dimatikan aku akan dikeluarkan dalam keadaan hidup? Masa orang mati bisa hidup kembali? Katanya tidak masuk akal itu katanya. Lalu terus maka dibantah, kenapa manusia itu anggap hal itu sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Katanya tidak mungkin. Kenapa manusia mempertanyakan hal itu? Apa manusia itu tidak ingat bahwa kami telah menciptakan dia sebelumnya, padahal waktu itu dia belum menjadi sesuatu pun. Paham ya? Gitu lah, kamu itu loh asalnya apa dulu? Yaitu bukan menjadi sesuatu pun, terus menjadi orang hidup begini gitu. Jadi kamu dulu asalnya Asalnya ya sperma bapak sama sel telur ibu.
sperma sama setelur dari makanan-makanan, buah-buah, sayur-sayuran. Makanan dari mana? Dari tanah. Tanah dari mana? Dari Allah ya. Kamu tuh asalnya apa? Makanya orang itu mempertanyakan kehidupan setelah mati itu kasep ya, istilah Jawa. Kasep, terlambat, boro-boro mempertanyakan. Lawang dia itu asalnya dari apa? Benda mati. Sekarang faktanya hidup. Kenapa ketika dikabari nanti akan dihidupkan lagi terus mempertanyakan? Katanya tidak masuk akal. Berarti keberadaan kamu itu tidak masuk akal gitu ya. Oh, buktinya kamu juga ada, asalnya juga benda mati. Maka diingatkan, kenapa manusia bertanyakan hal itu? Apa dia lupa bahwa kami telah menciptakannya sebelumnya, sementara dia belum menjadi sesuatu pun? Maka itu namanya siapa yang gitu itu? Orang kafir ya. Jadi kalau orang ragu dengan janji-janji Allah, itu tanda kekafiran. Maka demi Allah, demi Tuhan engkau wahai Rasulullah, kami betul-betul akan kumpulkan mereka bersama para setan itu. Kemudian sungguh benar-benar kami akan hadirkan mereka di sekitar jahanam sambil berlutut ya gitu ya. Maka tanda orang yang nasibnya akan buruk di akhirat, tandanya apa? Orang itu tidak mempercayai kehidupan setelah mati. Tandanya lagi apa? Tandanya hidupnya habis untuk dunia, waktunya habis. Kan dia tidak percaya. Untuk apa persiapkan? Oh tidak ada ya. Malah pikirannya gimana? Mumpung masih di dunia, dienak-enakan, dipuas-puaskan, mumpung masih hidup, kapan lagi? Itu ya. Itu loh orang yang tidak percaya kehidupan. Tapi kalau orang yakin gimana? Hidupnya dihabiskan untuk kepentingan akhirat ya. Gitu ya. Yang penting pahala, yang penting ridho, yang penting gitu ya. Susah tidak apa-apa, capek tidak apa-apa, itu namanya orang yakin. Jadi di dunia itu sudah kelihatan sebetulnya apa calon orang yang akan susah, calon orang yang akan senang di sana. Hidupnya itu digunakan untuk apa? Tapi sungguh-sungguh loh ya, sungguh-sungguh. Soalnya orang amal akhirat itu belum tentu juga loh, karena tujuan akhirat. Karena amal akhirat itu juga kadang mendatangkan keuntungan dunia, kadang ya gitu. Atau bukan karena yakin, tapi karena ada kenikmatan di situ ya, ada kesenangan. Atau misalnya ya, apa ya, contoh gampang ya, misalnya ada bapak ibu di rumahnya sendiri, tidak ada teman gitu ya, gitu, sudah ikutlah apa namanya, kumpul-kumpul ya, biar dapat hiburan. Loh, cari hiburan bukan cari ilmu, cari hiburan gitu. Cari tenang gitu ya. Makanya kita tuh kalau sholat malam senang. Kenapa? Karena kalau saya sholat itu hatiku tenang. Loh, cari tenang, bukan cari tenang, cari pahala akhirat, cari ridho Allah. Paham ya? Masalah itu dicari ndak, itu dapat sendiri, tapi jangan diniati. Kalau diniati ya dia mendapatkan apa yang diniatkan saja. Pokoknya intinya cari akhirat gitu ya. Itu loh amal yang disyukuri oleh Allah. Jadi kita itu kalau amal akhirat Allah itu senang ya gitu. Ulaika kana sa'yuhum masykura, itu usahanya disyukuri oleh Allah, dibalas oleh Allah karena Allah senang. Senang apa? Karena hamba ini yakin dengan janji Allah, padahal dia belum bisa membuktikannya sekarang. Makanya amal-amal kita itu jadi amal senang, Allah melihatnya, dibalas kalau kita niatkan untuk kepentingan akhirat. Makanya hakikat amal itu apa? Masih ingat ya? Hakikat amal itu kalau apa yang kita lakukan punya nilai akhirat gitu. Sebaik apapun kalau tidak ada nilai akhirat bukan amal, itu cuma main-main ya. Seperti anak kecil main-main, hasilnya mana? Tidak ada gitu ya. Capek-capek tidak ada hasil. Jadi kalau berbuah akhirat itu loh baru jadi amal. Nanti yang tidak percaya itu gimana? Kata Allah, dikumpulkan bersama para setan, dihadirkan di sekitar neraka jahanam sambil berlutut. Setelah di sekitar jahanam, kemudian kata Allah, kami akan cabut setiap golongan, siapa di antara mereka yang lebih keras penentangannya kepada Ar-Rahman. Dipilih ya, diseleksi. Jadi mulai yang paling besar penentangannya sampai yang lebih kecil gitu ya. Gitu, lebih rendah. Makanya orang kafir, tokoh-tokoh sama pengikut itu sama-sama masuk neraka. Bedanya apa?
tokohnya masuk dulu, itu aja ya. Nanti baru setelah itu pengikutnya. Jadi dipilihi mana yang masuk dulu, mana berikutnya itu sesuai dengan tingkat kekafirannya masing-masing. Terus berikutnya, kemudian kami lebih tahu terhadap siapa yang lebih layak terpanggang padanya. Nah, ketika Allah mencabut tadi itu tidak mungkin salah pilih, karena Allah punya data yang lengkap. Bahkan amal kita sekarang semua diawasi, dipantau oleh Allah. Tidak mungkin, mestinya dicabut belakangan, kok dicabut dulu, tidak mungkin. Kata Allah, kami lebih tahu tentang orang yang lebih layak terpanggang padanya. Tetapi, lah ini yang mengerikan. Tetapi ada ayat seperti ini, tetapi wahai orang mukmin, orang muslim, tidaklah di antara kalian, kamu muslim itu pasti mendatanginya, ya. Jadi kita semua itu akan mendatangi jahanam. Dia adalah atas Tuhanku ketetapan yang diputuskan, sudah menjadi keputusan Allah. Semua orang akan dimasukkan neraka jahanam. Gitu ya. Nah, ini ayatnya gini. Jadi semua orang itu akan dimasukkan ke dalam jahanam. Ada juga mengatakan cuma lewat saja, gitu ya. Gitu. Yaitu karena dia itu menuju surga ada jembatan di atas neraka jahanam. Itulah yang dimaksudkan masuk ke dalam jahanam. Ada juga yang mengatakan betul-betul masuk. Jadi semua orang itu akan masuk ke neraka jahanam. Yang mukmin-mukmin semua masuk. Terus gimana? Ini gimana? Berikutnya, kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa, kami akan tinggalkan orang dolim itu dalam keadaan berlutut di dalamnya. Gitu. Jadi ternyata kita akan dimasukkan ke neraka itu sebagai ujian ketakwaan. Makanya kita itu tidak usah ngaku takwa atau gimana. Yang tahu ketakwaan itu Allah. Dan Allah akan uji sendiri nanti di ayat, saya itu masuk takwa apa enggak. Ujiannya gimana? Dengan cara dimasukkan neraka. Nah, gitu ditesnya. Nanti kalau dia takwa, dimasukkan ya enggak panas. Senyum-senyum santai tahu, berarti bukan penghuninya, diangkat, dimasukkan surga, gitu ya. Dimasukkan santai-santai, oh berarti bukan penghuninya, dimasukkan, gitu ya. Gitu. Begitu masih jauh sudah teriak-teriak panas, oh tambah dimasukkan, berarti memang penghuninya. Paham ya? Jadi yang tahu ketakwaan kita itu Allah, yang uji, yang ngetes itu nanti Allah sendiri. Ngetesnya apa? Dengan cara dimasukkan neraka. Makanya tidak usah ngaku-ngaku takwa, kita juga tidak tahu kita sudah takwa apa enggak, karena kata Nabi at-taqwa huna, at-taqwa huna, di dalam hati. Yang tahu hati orang itu cuma Allah. Paham ya? Gitu. Jadi gitu. Jadi sebagai di neraka itu fungsinya untuk apa? Untuk mengadab, juga untuk menguji ketakwaan seseorang. Dia takwa. Jadi kalau kepanasan apa enggak sih dia, gitu ya. Jadi gitu. Makanya ada juga yang menghubungkan dengan dunia, gitu ya. Gitu. Di dunia. Kalau di dunia suka panas, maka itu tanda-tanda akan panas di akhirat. Orang mukmin, orang takwa itu kan dingin terus ya. Gitu, diolok-olok tetangga dingin aja, enggak apa-apa ya, ya. Yang penting bukan saya yang ngolok-ngolok, kan alhamdulillah tambah dosanya diangkat oleh Allah, diampuni, tambah senem ya, senyum-senyum. Kehilangan uang enggak panas, gitu ya. Itu kan uang milik Allah, berarti Allah ambil. Mungkin dalam pandangan Allah lebih baik hilang daripada tidak hilang, jadi seneng aja. Makanya kalau bapak ibu sudah bersandar ke Allah terus, apa-apa karena Allah, apa-apa untuk Allah, senyum-senyum aja. Diolok-olok orang tidak sakit hati, dirasa ini sakit hati ya. Misal apa? Kehilangan harta tidak susah, dingin terus hatinya ya. Apalagi lihat tetangga dingin, lihat saudara dingin, lihat mertua dingin terus, itu tanda orangnya bertakwa. Itu tanda nanti kalau dia dimasukkan neraka juga dingin. Kalau di dunia panasan ya, panas, lihat tetangga panas, gitu ya. Gitu. Kehilangan uang, nangis seminggu, ya tidak bisa tidur, kita tidak enak makan. Diolok-olok orang, merengut terus, gitu ya. Wah itu bahaya. Naudzubillah min dzalik, jangan-jangan nanti tandanya akan panas di. Gitu ya. Jadi tanda ketakwaan apa? Nanti di akhir akan dimasukkan ke neraka. Kemudian, ini tandanya orang yang apa namanya akan masuk neraka.
cintanya kepada dunia, ukurannya bukan takwa tapi dunia. Ini ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami secara nyata jelas memang ini kalam Allah. Lalu orang kafir itu akan mengatakan kepada orang yang beriman, hei orang mukmin, kamu merasa lebih untung dapat hidayah dari Allah, ya? Menurut kamu siapa yang lebih di antara dua golongan yang lebih baik kedudukannya dan lebih baik tempat pertemuannya? Paham ya? Kalau memang kamu itu orang yang beruntung, kenapa keadaan kamu seperti itu? Ya, orangnya tidak sehebat kita, tidak sementereng kita, gitu ya. Kalau kita itu bukan orang yang dapat keberuntungan dari Tuhan, kenapa hidup kita mewah, enak, gitu ya, kaya itu. Jadi orang kafir itu tanda calon penghuni neraka apa? Mengukur keberuntungan dengan dunia, dengan harta, sukses dunia. Siapa sukses dunia berarti untung, gagal dunia berarti rugi. Itu tanda-tanda calon penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik, berarti orang masih terbujuk oleh kehidupan dunia. Gitu ya. Dulu mereka hina-hina karena yang masuk Islam itu orang yang miskin-miskin, budak-budak. Kalau mereka memang orang yang Allah cintai, kenapa hidupnya begitu? Jadi mereka itu tidak habis pikir, gitu ya. Orang begitu kok katanya beruntung, mana untungnya? Karena mereka itu pola pikirnya dunia. Gitu. Makanya kita jangan punya pola pikir begitu. Jadi kalau kita melihat orang walaupun kehidupannya miskin ya, tapi dia sabar, syukur, qanaah, terus istiqomah, taat, gitu ya. Apalagi mencari ilmunya istiqomah, itu orang itu lebih beruntung daripada saya walaupun uangnya banyak ya, tidak bisa istiqomah kalau mencari ilmu. Jadi untung rugi itu apa? Dihitung dengan apa? Istiqomahnya dalam ketaatan, bukan dalam ukuran dunia. Yang ukur dengan dunia siapa? Orang-orang kafir. Kemudian ketika mereka membanggakan diri mereka karena secara materi lebih beruntung, maka Allah tegur. Kenapa mereka anggap itu sebagai kebanggaan? Berapa banyak kami binasakan sebelum mereka suatu generasi yang lebih bagus perabotannya daripada mereka dan lebih bagus penampilannya. Orang Fir'aun kurang hebat apa? Korun, Haman, tapi akhirnya juga dibinasakan. Itu bukti kalau apa? Perolehan dunia itu tidak bisa diukur ukuran untuk kemuliaan seseorang. Terus, tapi mereka kok hidupnya enak-enak saja, lancar-lancar saja, rezekinya lancar-lancar, sukses-sukses saja. Kenapa? Katakanlah, barang siapa yang berada dalam kesesatan, biarlah Ar-Rahman memanjangkan baginya sepanjang-panjangnya. Maksudnya dikasih nikmat yang banyak, sehingga ketika mereka telah melihat apa yang diancamkan itu, ancamannya apa? Ada kalanya siksa, gitu ya, siksa azab datang dari Allah. Ada kalanya hari kiamat, minimal kiamat sughra, kematian, gitu ya. Maka saat itulah mereka akan tahu siapa yang lebih buruk tempatnya, siapa yang lebih lemah tentaranya. Paham ya? Jadi gimana? Berarti kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada orang yang jauh dari ajarannya, itu bukan nikmat tapi apa? Istidraj, ya, dipanjangkan oleh Allah sepanjang-panjangnya biar dosanya numpuk. Kalau sudah numpuk baru dihinakan. Gitu. Kemudian Allah akan tambahkan petunjuk kepada orang yang mendapat petunjuk. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu mau belajar Quran itu sudah dapat petunjuk. Paham ya? Kok mau itu loh, kok mau sih? Kenapa? Itu petunjuk, yang ngasih itu petunjuk. Nah, tapi petunjuknya kan belum sempurna, gitu ya, belum lengkap. Dengan belajar-belajar akan ditambahi lagi. Paham ya? Allah akan tambahkan petunjuk kepada orang yang mendapat petunjuk. Berarti siapa orang yang dapat petunjuk? Orang yang mau mencari ilmu, orang yang mau mengkaji agama, orang yang mau belajar Quran, itu loh orang yang dapat petunjuk. Maka dengan kajiannya itu, maka petunjuknya tambah banyak, gitu ya, tambah banyak, sehingga setiap amal-amalnya disesuaikan dengan petunjuk itu. Itu apa? Diorientasikan untuk kepentingan akhirat, ya. Maka sesuatu yang fana ini kalau diniatkan untuk akhirat bisa menjadi kekal, gitu ya.
umur bisa jadi kekal, tenaga bisa, uang, harta bisa jadi kekal. Kenapa? Karena diorientasikan untuk kepentingan akhirat. Maka amal-amal yang kekal-kekal, yang baik-baik, itu lebih baik di sisi Tuhan engkau, apanya? Pahalanya, dan lebih baik tempat kembalinya, gitu ya. Itulah kalau orang begitu yang kita anggap sudah mendapatkan nikmat. Makanya kata Nabi apa? La hasada illa fis. Nah ini tidak ada dengki, iri. Kita tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Apa? Punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Kita kepingin itu betul-betul nikmat, gitu ya. Itu betul-betul nikmat. Apalagi yang kedua, punya harta, menghabiskannya di jalan Allah, itu betul-betul nikmat. Yang lain itu bukan nikmat. Jangan kepingin, jangan iri, ya. Itu malah bisa-bisa penjerumusan. Naudzubillah min dzalik. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.